Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Puji syukur kita ucapkan tentu saja karena akhirnya kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang diperintahkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bulan puasa, bulan Ramadan yang diperintahkan oleh Allah. Seperti dengan perintah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, menggeser dari posisi keimanan ke arah ketakwaan. Karena diperintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya bisa memperoleh derajat ketakwaan. Salah satu esensi bulan puasa atau bulan Ramadan yang paling harus kita sering bicarakan adalah yang berkaitan dengan bagaimana bulan Ramadan itu berkaitan erat dengan yang namanya pembebasan. Pembebasan bisa ditafsirkan dengan berbagai hal. Pembebasan bisa ditafsirkan tentu saja pembebasan diri kita dari segala dosa. Seperti hadis Rasulullah yang mengatakan, Man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka ia akan dibebaskan dari dosa-dosa yang lain. Pemirsa sekalian, bulan Ramadan juga membebaskan kita dari begitu banyak hal. Membebaskan kita dari belenggu yang namanya belenggu kedirian kita. Belenggu mengutamakan ego kita, membuka ruang kita, kemudian menyerahkan kepada nuansa sosialnya. Bulan Ramadan melejitkan kita melebihi dari potensi pribadi itu menjadi makhluk, bukan sekedar makhluk individu, tetapi melejitkan posisi kita menjadi makhluk yang lebih sosial. Makhluk yang merasakan apa yang diderita oleh orang lain, apa yang dirasakan oleh orang yang tidak berpunya, apa dirasakan oleh orang yang mengalami ketertindasan, seperti di berbagai negara yang mengalami ketertindasan. Bulan Ramadan juga adalah pembebasan. Potret di mana kita bisa mengupayakan suatu pembebasan. Saya mengingat sufi besar, salah satu ulama sufi besar, Abu Yazid Al-Bustami, yang mengatakan bahwa sebuah negeri mengalami musibah, bencana, karena Allah menginginkan kita untuk memanjatkan doa-doa kita. Doa-doa yang akan membebaskan negeri kita dari berbagai problem, persoalan, dan bencana yang ada. Pemirsa, puasa dan pembebasan adalah dua kaitan yang sangat erat. Dengan puasa kita sebaik-baiknya, itu akan mendorong ke arah pembebasan baik diri kita, pribadi kita, masyarakat, keluarga, maupun orang yang ada di sekitar kita, bahkan termasuk ke negara kita. Tetapi setelah pembebasan itu, yang paling diharapkan tentu saja yang kedua, yaitu adalah mendatangkan pencerahan. Seperti kata Allah dalam firman-Nya yang mengatakan bahwa puasa itu dari keimanan ke arah ketakwaan. Ketakwaan tentu tidak bisa diterjemahkan hanya sekedar dengan takut. Ketakwaan ya, tidak mungkin bisa diterjemahkan hanya sekedar dengan rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah pun itu bisa dilebarkan maknanya menjadi takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, termasuk hal-hal yang merusak negeri ini. Pembebasan yang membuat Anda terbebas dari ketakutan ya, kepada selain Allah
terbebas dari ketakutan untuk menghamba selain kepada Allah. Bulan Ramadan akan menjadi potret bahwa Anda membebaskan diri Anda mengalami pencerahan, dan ketakwaan kepada Allah mengikis ketakwaan Anda atau ketakutan Anda pada hal-hal di luar Allah, seperti ketakutan Anda pada atasan, ketakutan Anda pada oligarki, ketakutan Anda kepada penguasa yang menguasai secara zalim. Membebaskan Anda untuk melakukan lompatan yang luar biasa. Jika Anda seorang intelektual, jadilah intelektual yang benar-benar diistilahkan misalnya menjadi Roshan Fikr. Intelektual yang mengasah potensi dirinya itu bekerja bersama masyarakat untuk membantu melakukan pembebasan untuk hal-hal yang jauh lebih bermutu dan baik untuk negeri. Pemirsa, bulan Ramadan adalah momentum. Bulan Ramadan adalah satu hal yang harus kita gunakan sebaik-baiknya, karena disinilah kita akan mendapatkan pencerahan, kita akan mendapatkan pembebasan yang diharapkan dari Ramadan itu sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.